Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Untuk dosen pembimbing pertama saya Ibu Utin Kasma Eskom Mkom. Yang kedua Ibu Dr. Susanti MK Eskom Mkom. Dan untuk dosen penguji saya Bapak Dr. Gusti Syarifuddin ST MMSI dan Mkom. Dan yang kedua Bapak Arendi Amisaputra ST ME. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Point of Sale berbasis web pada Natasha Laundry Pontianak. Yang pertama, latar belakang teknologi informasi menjadi katalisator utama transformasi operasional UMKM, termasuk sektor jasa laundry. Natasha Laundry Pontianak masih bergantungan pada pencatatan transaksi manual atau nota tulis tangan yang rentan terhadap human error. Tanpa basis data digital, pelacakan riwayat transaksi pelanggan sulit dilakukan sehingga menghambat pelayanan. Rekapitulasi keuangan harian yang dilakukan manual sering menimbulkan selisih perhitungan. Yang diperlukan aplikasi point of sale berbasis web yang sesuai dengan karakteristik bisnis laundry. Di sini ada rumus dan batasan masalah. Rumusan batasan masalah: bagaimana menghasilkan point of sale berbasis web yang dapat mempermudah proses transaksi untuk Natasha Laundry Pontianak. Batasan masalahnya ada 3. Yang pertama, perancangan pos berbasis web mencakup pengelolaan transaksi layanan, data pelanggan, dan laporan transaksi. Yang kedua, pengujian difokuskan pada aspek fungsionalitas menggunakan metode black box testing. Dan yang terakhir, validasi kelayakan sistem melalui user acceptance testing UAT. Ruang lingkup menghasilkan pos berbasis web untuk mengelola transaksi dan data layanan pada Natasha Laundry Pontianak. Alur layanan: menerima pakaian, perhitungan biaya, mencatat pembayaran, laporan transaksi otomatis. Pengguna sistem terdiri atas kasir dan admin atau pemilik. Metode pengembangan waterfall: analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian. Pemodelan sistem menggunakan UML, use case, activity, class, print case, dan ERD. Tujuan dan manfaat penelitian: tujuan penelitian menghasilkan sistem informasi point of sale berbasis web yang mengotomatiskan proses transaksi, pengelolaan data pelanggan, serta pembuatan laporan keuangan secara cepat, akurat, dan efisien. Manfaatnya di sini ada 3 bagian pemimpin: mempercepat pelayanan pelanggan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempermudah pembuatan laporan penjualan. Bagi peneliti, menjadi pengalaman dan referensi pengembangan sistem informasi berbasis web dengan framework Laravel. Bagi konsumen, meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan serta menimbulkan kesalahan perhitungan biaya transaksi. Selanjutnya ada di bab 2 ada landasan teori, konsep dasar, sistem informasi point of sale, perancangan sistem, SDLC, metode waterfall, teknologi, ada framework Laravel, PHP, basis data MySQL, yang terakhir website HTML, CSS, JavaScript. Terus ada pemodelan, use case diagram, activity diagram, class dan sequence diagram, entity relationship diagram. Dan di bab 4 ada metode penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, studi literatur, observasi, dan wawancara. Yang kedua, definisi tujuan, menetapkan kriteria keberhasilan solusi. Yang ketiga, desain dan pengembangan, membangun artefak sistem post web. Yang keempat, demonstrasi simulasi modul untuk memperoleh nilai ukur. Yang kelima, evaluasi, pengujian black box dan UAT sistem. Yang terakhir, komunikasi, dokumentasi, dan penyerahan ke mitra. Metode dan teknik pengumpulan data ada 2, data primer dan sekunder. Data primer wawancara langsung kepada pemilik dan bagian pelayanan pelanggan, meliputkan data pelanggan, detail transaksi, berat cucian, dan status pelunasan.
di data sekunder, studi dokumentasi terhadap nota transaksi manual, buku rekapitulasi harian, serta data layanan laundry yang telah ada. Dan yang di bab 5 ada analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsionalnya, admin, pemilik, kelola data menggunakan user manajemen, kelola master data layanan tarif per kilo dan per pieces, kompilasi laporan pendapatan harian dan bulanan, dan di kasir autentikasi login dan logout, kelola data pelanggan, dan proses transaksi hitung otomatis kilo atau per pieces, cetak nota via thermal printer, dan cari dan ubah status cucian antrian proses selesai diambil. Adapun kebutuhan non fungsionalnya, perangkat, laptop, sistem operasi Windows 10, basis data MySQL, frameworknya Laravel, browser Google Chrome, perancangan sistem, ada admin dan pemilik, ada admin dan kasir, pengelolaan data menggunakan master data layanan, serta memantau laporan keuangan. Kasir memproses transaksi, mengelola data pelanggan, dan memperbarui status cucian. Implementasi sistem ada 8. Yang pertama ada login dan autentikasi Laravel Out dengan hak akses peran. Yang kedua, dashboard ringkasan untuk admin dan kasir. Yang ketiga, transaksi penjualan pos, hitung biaya otomatis, dan cetak nota. Yang keempat, nota pelanggan, kelola identitas dan status member. Yang kelima, layanan dan tarif per kilo. Yang keenam, kelola pengguna, manajemen akun dan hak akses. 7, laporan keuangan, rekap pendapatan harian dan bulanan. Dan yang terakhir, status cucian, antrian, proses selesai diambil. Hasil pengujian UAT, skor akhir UAT 83,3%. Sangat baik. Rata-rata dari 6 variabel pengujian dinilai oleh 3 responden menggunakan skala Likert. Skor UAT per variabel. Ada sistem secara umum dikelola 88,0%, dan kepuasan pengguna ada skor 85,6%. Navigasi dan antarmuka 85,2%. Aksesibilitas di 83,2%. Fitur spesifik 80,8%. Kinerja 76,88%. Adapun di bab 6 kesimpulan, yang pertama ada masalah pencatatan transaksi via nota tulis tangan yang rentan human error. Yang kedua, masalah sulitnya melacak riwayat dan status transaksi pelanggan. Yang ketiga, selisih perhitungan pada rekapitulasi keuangan harian manual. Solusinya fitur transaksi penjualan pos, hitung total otomatis, dan cetak nota yang jelas. Fitur pencarian dan pembaruan status cucian dan kelola data pelanggan atau real time. Laporan keuangan digital, kompilasi otomatis pendapatan harian bulanan. Saran pengembangan sistem modul manajemen inventaris, bahan baku, notifikasi otomatis via WhatsApp gateway, integrasi dengan payment gateway, pengujian lanjutan, white box testing struktur kode, pengujian performa sistem, pengujian keamanan basis data. Sekian dari skripsi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen yang saya hormati.